Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini Allah masih senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, kekuatan sehingga kita pada hari ini bisa bersua, bersilaturahmi sekalipun tidak langsung tatap muka, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa semangat kita untuk menuntut ilmu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan belajar tentang materi proses penciptaan manusia. Mungkin di antara kalian ada yang sudah mengetahui tentang proses penciptaan manusia, baik itu dari buku biologi atau mungkin pernah dengar seminar dan yang lainnya. Tapi perlu kita semua tahu sebelum buku-buku itu terbit atau yang membahas tentang proses penciptaan manusia yang ditemukan oleh para ahli atau para ilmuwan, maka Allah sudah terlebih dahulu mengisahkan atau menceritakan atau menjelaskan tentang hakikat proses penciptaan manusia atau proses penciptaan manusia itu ada dalam Al-Quran, ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Maka ibu berharap ketika kita sudah mempelajari materi ini, maka kita akan menjadi manusia yang lebih bersyukur lagi, yang lebih meningkatkan keimanan dan meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita karena Allah sudah memilih kita menjadikan manusia yang sempurna. Oke, anak-anak ibu semuanya, kita belajar tentang proses penciptaan manusia. Di sini Allah jelaskan di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang mana ayat ini menceritakan atau Allah berfirman dalam ayat ini, kata Allah, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi di Quran surat Al-Mu'minun ini Allah mengisahkan atau menceritakan tentang bagaimana tahapan dari proses penciptaan kita selaku manusia. Ini Ibu tampilkan gambar tentang tahapan proses penciptaan manusia. Di sini ini sudah sesuai dengan yang dikisahkan atau yang diceritakan atau yang terkandung di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang mana di Quran surat Al-Mu'minun tersebut pertama kata Allah, dan sungguh Allah menciptakan kita dari saripati yang berasal dari tanah. Lihat gambar yang pertama ini. Gambar yang pertama ini adalah gambar bumi, yang mana setiap asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu berasal dari saripati yang berasal dari tanah. Satu contoh misalkan, makanan pokok kita adalah nasi. Nasi itu berasal dari padi, kemudian padi itu ditanamnya di sawah atau di tanah gitu tuh, berarti dari bumi. Kemudian saripati yang berasal dari tanah yang sudah kita konsumsi itu menjadikan tubuh kita sehat, sehingga sel sperma atau sel telur yang ada di dalam tubuh manusia atau tubuh kita, laki-laki dan perempuan, itu pun sehat. Jadi ketika
sudah masuk ke dalam ovum gitu ya, maka sel sperma ini setelah itu akan menjadi segumpal darah gitu ya, yang seperti Ibu tunjuk gambar 3 ini ya. Setelah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Ini di gambar keempat ini, segumpal daging, kemudian tulang belulang, kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging sampai kemudian jadilah makhluk yang berbentuk lain seperti di Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Isi kandungan dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu tentang proses penciptaan manusia itu seperti apa. Yang tadi itu yang berasal yang pertama itu ya dari saripati, berasal dari tanah, kemudian air mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian tulang belulang, kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging, kemudian di ayat 14-nya Allah menjelaskan tentang dalil manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna daripada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan lainnya. Maka kita patut bersyukur karena Allah sudah memilih kita untuk menjadi makhluk yang sempurna gitu ya, atau yang menjadi wali Allah di bumi gitu. Maka jangan sampai kita merusak apa yang sudah Allah percayakan kepada kita. Kemudian selanjutnya tentang tahapan perkembangan manusia. Tahapan perkembangan manusia yang pertama itu dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian menjadi air mani atau sel sperma, kemudian sel sperma itu bertemu dengan sel telur dibuahi, itu jangka waktunya itu 40 hari. Kemudian atau disebut juga dengan nutfah gitu ya. Jadi kurun waktunya itu 40 hari. Kemudian dari nutfah atau dari sel sperma tadi untuk menjadi segumpal darah atau alaqah gitu, itu pun sama, waktunya 40 hari. Kemudian dari alaqah untuk menjadi mudghah atau segumpal daging, itu kurun waktunya juga sama, yaitu 40 hari. Kemudian mudghah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus dengan daging, maka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sempurna. Jadi tahapan atau proses perkembangan manusia itu tidak singkat, tetapi memang membutuhkan waktu yang lama sampai kemudian bisa menjadi manusia yang sempurna. Contoh misalkan kita bisa lihat bagaimana ibu-ibu hamil gitu ya. Jadi proses hamil itu kayak ada 3 trimester gitu ya. Trimester pertama itu usia kandungan 1 sampai 3 bulan gitu ya, itu proses sampai kemudian bisa sempurna menjadi manusia gitu ya, gitu. Jadi tahapan perkembangan manusia itu tadi seperti itu. Proses penciptaan manusia juga sudah dijelaskan tadi, bahwa proses penciptaan kita itu awalnya dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian menjadi sel sperma atau sel telur, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian tulang belulang yang terbungkus daging, sampai kemudian berbentuklah menjadi manusia gitu ya. Oke, mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan tentang materi proses perkembangan manusia. Dengan mempelajari ini kita bisa tahu ternyata awal mula kita itu dari apa sampai kemudian Allah dengan kuasanya menjadikan kita manusia yang sempurna. Ini tahapan pertumbuhan manusia gitu ya. Kita bisa dilihat dari gambar ini bagaimana ketika kita awal mula Allah ciptakan itu ukurannya awal gitu ya, itu sangat kecil sampai kemudian terus berkembang, terus berproses sampai kemudian tumbuh dan menjadi makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan. Oke, semoga bermanfaat apa yang Ibu sampaikan, dan semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita. Untuk mengakhiri materi ini, Ibu ucapkan banyak terima kasih, dan sampai bertemu lagi di kesempatan waktu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.